Oke, perkenalkan, nama saya adalah Bernardo Sagong Dwi Cahyo dari kelas manajemen A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji validitas asumsi klasik dan linear berganda. Di sini sudah tertera data hasil dari kuesioner kelompok saya kemarin. Dari situ saya akan mengambil 30 responden. Kemudian kita cek variabel view. Nah, di sini itemnya sudah saya rubah. Seperti tipe ini sudah saya ubah menjadi numeric. Desimalnya jangan lupa diubah ke angka 0 semua. Lalu measure kita ubah menjadi scale. Dan rule kita ubah menjadi input. Setelah semuanya diubah, kemudian kita lanjut ke analisis validitas. Yang pertama adalah kita klik analyze. Lalu kita pilih correlate. Di sini kita pilih private. Nah, di sini kita akan memindahkan item 1 sampai dengan aplikasi diri. Nah, setelah itu jangan lupa kita centang bagian persen dan to toilet. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita akan melihat hasil setelah diubah. Nah, di sini pastikan percent correlation harus lebih besar dari R-tabel. Dan R-tabel kita dapat dari 30 responden, dikurangi 2, diambil pada kolom signifikasi 0,5. Pada hal ini, R-tabelnya adalah 0,3610. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan, sig to tet harus lebih kecil dari 0,05. 0,05 sesuai ketentuan. Lalu kita akan kembali ke data awal dan lakukan itu ke semua variabel. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan melakukan uji analisis reliabilitas. Yang pertama, kita klik analyze. Kemudian kita cari scale, lalu klik reliability analysis. Di sini kita akan memindahkan X1.1 sampai X1.8. Kemudian jangan lupa itemnya kita ganti model alpha. Setelah itu kita klik statistik, kemudian jangan lupa centang scale if item dilate. Klik continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini outputnya pastikan pada uji reliabilitas ini combat alpha lebih besar dari R-tabel dan 0,6.
Setelah itu kita akan melakukan analisis uji normalitas. Yang pertama adalah kita cari analyze. Kemudian cari regresi. Kemudian kita klik automatically linear. Nah, di sini data independen kurung buka S yang diisi adalah aplikasi diri, kemudian manajemen waktu, dan motivasi belajar. Kemudian data yang dependen atas kita akan memasukkan data yang minat berorganisasi. Di sini yang dependen atas adalah variabel tetap, sedangkan yang bawah adalah variabel bebas. Kemudian kita klik statistik, kemudian kita klik save. Jangan lupa klik unstanset, kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Kemudian waktu ini tidak perlu diperhatikan. Yang dipakai adalah residunya. Kemudian kita lanjut ke analyze, lalu kita klik norma paramatik test, kemudian klik legasi dialog, kemudian cari sampel KS, kemudian klik. Di sini yang kita masukkan adalah unstandardized. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah benar. Data harus lebih besar dari 0,5. Data sudah benar. Karena angka sebesar 0,2, maka data dinyatakan tersebar secara normal. Oke, selanjutnya kita akan uji multikolerasi. Yang pertama adalah kita klik analyze, lalu cari regresi. Kemudian klik linear. Kemudian klik statistik. Jangan lupa centang Collieri diagnostik. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini yang perlu diperhatikan tabel collinearity yang ada toleransinya saja. Nilai tolerance harus lebih besar dari 0,1. Nilai BIP harus lebih kecil dari 10. Jika semua syarat itu telah dipenuhi, maka data dianggap tidak terdapat multi-occurrence data. Selanjutnya, kita akan uji heterokedastisitas. Yang pertama adalah kita klik analyze, kemudian klik regresi, kemudian klik linear. Kemudian klik plots. Setelah itu spread, masukkan ke X dan spacit dimasukkan ke Y.
Kemudian klik continue. Klik OK. Di sini yang dilihat yang charge bergambar saja. Karena charge tidak terdapat regresi yang menumpuk dan membuat pola tertentu. Maka data lulus uji heterokedasitas. Oke, kemudian kita lanjut ke uji linear berganda. Kita klik analyze, kemudian regresi linear. Setelah itu kita klik statistik, lalu jangan lupa matikan centang pada culinary dialog agnostik. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Di sini yang perlu diperhatikan adalah nilai pada tabel R, nilai pada tabel F, dan sig-nya, nilai pada tabel T dan sig-nya. R disebutkan angka misal 0,667, artinya adalah 66,7%. Karena kenapa bisa begitu? Berarti berpengaruh ke 3 variabel bebas pada variabel tetapnya sebesar 66,7%. Kemudian F sama dengan tabelnya sama dengan 2,96. Kenapa bisa begitu? Karena nilai F-nya lebih besar dari F tabel sebesar 2,96. Maka jika secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh pada variabel tetap. Kemudian didukung juga dengan nilai sig yang lebih kecil 0,05. Kemudian T sama dengan T tabelnya 2,055553. Karena nilai F-nya tidak ada yang lebih besar dari T tabelnya yang sebesar 2,055553. Maka dapat disimpulkan variabel bebas jika secara parsial tidak memiliki pengaruh pada variabel tetap. Ini juga didukung dengan nilai sig-nya yang lebih besar dari 0,05. Sekian, terima kasih. Selamat siang.